Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini saya akan membahas Indonesia sebagai pembunuh tim raksasa Asia. Indonesia sebagai timnas Indonesia bersama STY sebagai pembunuh raksasa Asia Tenggara. Di video kali ini, sebelum saya memulai pembahasannya, teman-teman sekalian dan para supporter, saya mengatakan bahwa supporterlah yang menghidupkan sepak bola, supporterlah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik, dan supporterlah yang membuat sepak bola itu bergairah, dan supporterlah atas kehadiran supporterlah di pinggir lapangan sehingga para pemain bersemangat dalam bermain untuk memenangkan pertandingan. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, channel ini saya buat untuk teman-teman supporter dan para pencinta bola. Silahkan jika ada unek-uneknya terkait dengan tema yang saya bahas, silahkan disampaikan di kolom komentar pada video saya ini. Ya, kita mulai pembahasannya, teman-teman. Kita tahu, siapa yang menyangka bahwa Indonesia bisa sampai di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tidak banyak yang menyangka, bahkan pengamat sepak bola pun saya yakin jauh dari prediksi mereka di awal-awal. Karena kenapa? Indonesia hanyalah tim debutan yang pertama kalinya, belum punya pengalaman mentas di Piala Asia, dan ini pertama kalinya. Tetapi mereka, para tim nasional kita, para pemain kita bersama pelatih berpengalaman atas Korea Selatan. Dia berasal dari Korea Selatan, siapa lagi kalau bukan Sintayong. Dialah yang berhasil mengubah jalan itu. Sintayong lah yang membuat sepak bola Indonesia itu disegani sekarang ini. Tidak ada yang menyangka, teman-teman dan para supporter sekalian, bahwasanya Indonesia akan tembus ke semifinal. Makanya dalam video saya ini saya beri judul Timnas Indonesia sebagai pembunuh raksasa Asia. Ya, ini terbukti, teman-teman sekalian. Bahkan pelatih Korea Selatan ketika kalah dari timnas Indonesia, wah, luar biasa. Kalau teman-teman menonton videonya, dia sedang mengamuk di ruang ganti pemain. Ada yang kemudian netizen kita mengedit video seolah-olah memberikan arti pada video itu bahwa kita tidak boleh meremehkan Indonesia. Dia berada di grup neraka, kemudian berhasil meloloskan diri dari grup neraka ini. Lalu, teman-teman supporter dan para pencinta bola, apa sebenarnya alasan yang menjadikan Indonesia sebagai pembunuh tim raksasa Asia? Apa sebenarnya alasannya? Nah, coba kita perhatikan alasan-alasan yang mengatakan bahwasanya Indonesia adalah pembunuh raksasa Asia. Kalau kita lihat di Piala Asia kali ini, Indonesia sekali lagi saya katakan, dia tergabung, teman-teman supporter dan para pencinta bola, dia tergabung di grup A atau bersama tuan rumah Qatar.
Kalau kita lihat di grup A ini ada tuan rumah Qatar, kemudian ada Australia, ya tim kuat di ya langganan Piala Dunia, kemudian ada Yordania, ya. Jadi dia tergabung dalam ketiga tim ini. Itu artinya kalau kita melihat di grup ini, kenapa saya katakan dia pembunuh raksasa Asia? Coba kita lihat timnas Qatar. Timnas Qatar ini progres sepak bola mereka ini sangat luar biasa, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kenapa saya katakan? Karena Korea Selatan, Qatar ini berhasil selama 2 kali berturut-turut timnas senior mereka berhasil merengkuh Piala Asia. Itu artinya Qatar ini salah satu tim level atas Asia atau tim yang diperhitungkan di Asia. Dan itu pastinya akan berdampak kepada junior-junior mereka atau U23 mereka. Dan Indonesia mampu menjungkalkan negara atau tim nasional Qatar sebagai negara raksasa Asia. Dan ini terbukti. Meskipun Indonesia kalah di bawah penyisian grup ketika menghadapi Qatar, tapi Qatar di sisi lain tidak mampu mencapai semifinal dan mewakili grup A. Ini artinya Indonesia lebih tangguh daripada Qatar karena dia mampu mewakili grup A. Itu kenapa saya katakan Indonesia sebagai pembunuh raksasa tim Asia, pembunuh raksasa tim-tim Asia ya. Kemudian kalau kita lihat di grup Indonesia setelah Qatar ada Yordania. Yordania ini luar biasa. Timnas senior mereka kemarin di Piala Asia secara mengejutkan berhasil membungkam dan bahkan sampai di final, kemudian kalah dengan tim nasional Qatar di final Piala Asia Senior. Ini membuktikan bahwa timnas Yordania maupun tim junior mereka punya progres yang bagus dalam menata sepak bola mereka, dan dia adalah salah satu tim yang menurut saya masuk dalam level raksasa Asia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Australia. Wah, ini Australia ini lebih ngeri lagi dibandingkan Qatar dengan Yordania. Australia ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, Australia ini negara yang kalau kita lihat negara Australia ini adalah negara di urutan, kalau tidak salah di urutan 24 ya. Ya, saya coba lihat di urutan 24 ranking FIFA, dan dia selalu menjadi langganan Piala Dunia lewat jalur kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan dia selalu tampil di Piala Dunia mewakili Asia. Ini artinya secara level bahkan Australia, Indonesia mampu menjungkalkan Australia di babak penyisihan grup dan menggagalkan mereka lolos ke fase grup. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia benar-benar pembunuh raksasa Asia, tim-tim Asia. Lalu apa buktinya selanjutnya bahwasanya Indonesia ini pembunuh Asia? Bukti selanjutnya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, banyak yang ragu, termasuk kalau yang sekarang terkenal di banyak berseberangan dengan timnas Indonesia dan STI adalah pengamat bola, yaitu Bung Toel ya. Bung Toel itu luar biasa, dia selalu memberikan kritik-kritik terhadap STI maupun tim nasional dan seolah-olah tidak mengakui kehebatan tim nasional. Tapi nyatanya, buktinya, apa yang diucapkan oleh pengamat seperti Bung Toel itu sepertinya terbantahkan dengan
Piala Asia U23 ini, perjalanan di Piala Asia U23 ini, tim nasional kita berhasil menjungkalkan Australia, Yordania. Ya, ini artinya apa teman-teman supporter dan para pencinta bola? Ini kenapa saya katakan Indonesia sebagai pembunuh tim raksasa Asia. Timnas Indonesia sebagai pembunuh tim raksasa Asia. Karena ini alasan-alasan inilah yang kemudian menjadikan kita bisa mengklaim bahwa Indonesia adalah pembunuh raksasa Asia. Dan saya pikir Uzbekistan sebentar malam di pukul 21 atau WIB waktu Indonesia Barat, pasti Uzbekistan betul-betul akan berhati-hati dalam menghadapi Indonesia. Saya yakin dia tidak akan begitu seenaknya dalam menyerang, tapi dia akan mencoba membuat situasinya di lapangan nanti. Dan saya yakin dia akan berhati-hati. Karena alasan yang ketiga kenapa saya katakan tim Asia ini, timnas Indonesia ini sebagai pembunuh raksasa Asia kemarin, sekalian para supporter dan para pencinta bola, kemarin melawan siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Ya, kita tahu Korea Selatan ini bukan tim sembarangan. Dia salah satu tim terbaik di Asia dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Apa yang terjadi? Tim Korea Selatan ini di babak 8 besar, kalau teman-teman supporter menonton video 8 besar ini, babak 8 besar atau review pertandingan ulangnya di beberapa YouTube dan media-media lain, secara mengejutkan Korea Selatan harus takluk dengan Indonesia dan dia sudah kebobolan. Padahal di fase grup dia 0 kebobolan, tidak pernah mengalami kebobolan di fase grup ketika berhadapan. Tapi ketika berhadapan Indonesia di babak pertama, Rafael Struijk sudah membobol 2 gol. Kemudian gol, saya pikir gol Korea terjadi karena kelengahan, asyik menyerang Indonesia. Kemudian di babak kedua, kalau teman-teman tahu, permainan Indonesia tidak turun, tidak mengendurkan serangan. Bahkan terlihat ketika pemain Korea melanggar Justin Hubner dan terlihat oleh wasit baik di layar VAR menginjak dengan sengaja kaki Justin Hubner. Saya pikir ini salah satu trik dari Korea untuk membuat permainan Indonesia pincang, tapi tim Korea tidak berhati-hati dalam melakukan itu dan terjadi kartu merah. Dan dia melawan Indonesia dengan 10 pemain. Ini sangat luar biasa. Indonesia bisa membuat tim sekelas Korea Selatan kocar-kacir pada saat itu. Dan itulah kenapa saya katakan teman-teman supporter bahwa timnas Indonesia layak disebut sebagai pembunuh raksasa Asia. Karena alasan-alasan itu layak kemudian menjadikan Indonesia sebagai pembunuh. Dan saya pikir di laga sebentar malam Uzbekistan patut waspada. Karena kenapa? Indonesia sudah membunuh Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Sekarang apakah rekor dari Uzbekistan yang tidak pernah kebobolan seperti Korea Selatan berhasil juga dibuat kocar-kacir oleh barisan penyerang Indonesia? Saya kira demikian teman-teman supporter dan para pencinta bola. Sebagai supporter kita harus menjaga persautuan dan persaudaraan, dan jangan karena kekalahan dan perbedaan pandangan sehingga membuat kita anarkis. Tapi mari kita menjaga persatuan sebagai supporter, jadikan sepak bola sebagai hiburan dan tempat untuk persaudaraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Salam sepak bola dan salam
para supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.